Baiklah, kita pindah ke acara kedua, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Bapak Supangat MKom ITIL COVID selaku dosen pengampu dari mata kuliah yang hadir pada acara pagi hari ini. Monggo Bapak Supangat, dipersilakan. Terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Intan Tikria, PhD, pelaku keynote speaker kita yang berkenan hadir jauh-jauh dari luar Indonesia ya Bu Intan ya, masih menetap di sana. Kebetulan Bu Intan ini posisinya masih di Taiwan ya. Berkenan hadir menyempatkan sharing knowledge terhadap mata kuliah yang sudah kita ampu keseluruhannya. Nah, ini biasanya program yang kita adakan ini setiap setelah UTS itu mesti kita mengadakan, saya Bu Nanis itu biasanya mengadakan kegiatan mengambil sebuah tema tertentu yang mana dalam sebuah tema itu bisa dimanfaatkan seluruh lintas bidang ilmu. Nanti mungkin Bu Nanis bisa menjelaskan nanti di sambutan yang mewakili perwakilan dari program studi, Bapak Ibu ya, sehingga setelah Bu Nanis juga di Kepala Badan BPA ya, perencanaan akademik. Nah, tak kira ini luaran-luaran yang kita butuhkan ya. Kenapa kita ngambil tema data analitik ya? Kita sesuaikan dengan sisi dari beberapa mata kuliah yang saya ampu dan yang Bu Nanis ampu. Nah, itu ada beberapa yang titik temunya itu bisa kita manfaatkan ya. Sehingga saya mengambil data-data analitik yang nanti dari data analitik ini tujuannya tentunya untuk for communication and business ya. Jadi bagaimana nanti data-data analitik ini kita gunakan untuk bisa menjadi sebuah informasi yang bisa kita ambil ya, lalu juga menjadi sebuah di proses bisnis ini sangat membantu sekali. Kalau dulu data itu dianggap sesuatu yang biasa ya, sekarang menjadi sebuah aset. Sehingga dalam perkembangan sekarang data itu ya dari aspek security-nya harus dilindungi. Coba bayangkan ketika Anda melihat beberapa media yang menginformasikan, memberikan berita terkait kebocoran data, katakanlah data pihak perbankan, itu kan sesuatu yang cukup fatal ya. Di grup hacker itu dijual data itu sampai sekian
miliar yang kemarin lagi rame datanya Bang Jatim itu kan. Ini kan apa, sesuatu yang sangat penting dalam perkembangannya sekarang. Dulu dianggap data suatu hal yang biasa, sekarang sudah menjadi sebuah aset ya, menjadi sebuah aset yang dari aset itu maka data itu perlu, dilindungi. Itu dari sisi keamanannya. Tapi nanti data itu sebenarnya bisa kita manfaatkan yang nanti apa, akan dijelaskan oleh Bu Intan ya, secara detail materinya nanti, bisa diakses di Elitak ya, akan saya upload di Elitak, Anda nanti bisa, mengaksesnya di tatap muka yang ke-8. Kemarin sudah saya informasikan di tatap muka ke-8 saya tidak ada kuliah, saya ganti dengan, kegiatan workshop ini. Tapi nanti, tergantung kalau Bu Nanis mungkin kemarin ada tatap mukanya, mungkin ada kebijakan yang berbeda. Jadi, setiap dosen punya kebijakan berbeda-beda. Silakan nanti kalau Bu Nanis nanti ditetapkan dari mahasiswa yang ikut ini di tatap muka berikutnya sebagai pengganti kuliah, saya kira, tidak ada masalah. Kalau saya, sudah saya liburkan di tatap muka yang ke-8 itu, saya buat mengoreksi tugas-tugas proyek UTS-nya itu. Nah, sekarang kita coba nanti apa, sharing knowledge, dari yang bukan pengampu mata kuliah. Mana nanti dari mata kuliah itu nanti yang bisa bisa kita apa, bisa kita sinkronkan ya. Kalau, kita definisikan apa, data itu kan ya saya kira sebuah bahan apa, bahan mentah ya, bahan baku yang nanti, itu yang menjadi dasar sebuah kajian ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Intan apa, detailnya. Tapi kalau data itu hanya sekedar data, enggak ada aspek analisanya, enggak ada apa, enggak ada analitiknya, maka apa, tidak ada yang namanya sistematis dan statistik itu nggak akan muncul, sehingga nanti analitiknya itu kan apa, menyangkut analisis apa, komputasi sistematis dan juga terkait dengan statistiknya. Itu nanti juga akan diterangkan oleh Bu Intan ya. Sehingga kalau kita melihat data analitik nanti, Anda akan diajarkan bagaimana apa, prosesnya, bagaimana teknik analisis yang bisa kita gunakan, bagaimana nanti memanage data atau manajemen data, termasuk pengumpulan, pengorganisasian, dan juga penyimpanannya. Nah, itu nanti akan dijelaskan secara apa, konkret sama Bu Intan, sehingga nanti, kesimpulan dalam sambutan saya ini saya nggak akan panjang lebar ya, saya, yang membuat kegiatan di mata kuliah karena tidak semua memang kalau ada yang kemarin tanya ke saya, "Loh Pak, di mata kuliah lain apa seperti ini?" Saya kira tidak semua ya. Ini, memang kegiatan, inisiatif kita, saya dan Bu Nanis dan juga seizin Kaprodi memang kita bikin kegiatan internal dari mata kuliah yang saya ampu dan juga yang Bu Nanis ampu itu, bikin kegiatan setelah UTS itu ya kita anggap sebuah apa, refreshing, yang nanti juga kita akan diskusikan lagi, setelah, tatap muka berikutnya, setelah UTS. Sehingga kita berharap nanti, dari tujuan analisa analitik apa, tujuan analitika data nanti juga akan diterangkan Bu Intan ya, dari problem, sampai, versi solusinya. Itu nanti akan Anda punya gambaran. Di porsi mana Anda nanti bisa menerapkan dari mata kuliah-mata kuliah yang sudah Anda dapatkan dari teknopreneurship dan digital content, fungsi datanya itu dari mana, e-bisnis, lalu dari apa, mata kuliah arsitektur enterprise, teknik temu kembali ya, information retrieval, itu dari sisi mana saya kira sudah, data analitik ini bisa kita gunakan di seluruh rumpun bidang ilmu ya. Ini yang nanti, mungkin Danis juga menjelaskan sedikit terkait MBKM dan lain sebagainya, ini kan yang fungsi luaran, outcome dan lain sebagainya itu saya kira nanti akan disampaikan Bu Nanis. Saya kira itu sambutan saya ya, kita berbagi waktu ya. Saya kira Anda harus mengikuti sampai selesai ya di kegiatan kita pagi hari ini, Eman ya, karena Bu Intan sudah jauh-jauh dari Taiwan menyempatkan waktunya ke kita. Bu Taiwan ini salah satu juga, dosen di Teknik Informatika, satu grup riset dengan kita, dengan saya, di grup riset sistem
informasi yang nantinya kandidat Kaprodi Sistem Informasi yang mohon doanya dalam waktu dekat juga kita ajukan izin pendiriannya. Nanti di informatika itu ada 2 prodi, teknik informatika dan sistem dan teknologi informasi, program studi baru kita. Nah, jadi nanti yang nanti mengarahnya di prodi baru ini kita ke sistem informasi, nanti pendekatannya di aspek tata kelola yang diajarkan kepada Anda, lalu terkait dengan cyber security itu nanti fokus mata kuliah yang akan dikaji benar di program studi baru kita ini, ya. Nah, yang sifatnya nanti metode pembelajaran mungkin yang akan sedikit berbeda karena bentuknya nanti banyak ke aspek project ya, banyak ke best practice-nya. Setiap mata kuliah nanti akan diampu dua dosen ya. Rencana di bocorannya di kurikulum kita itu, jadi 1 dosen di teoritisnya, nanti praktisinya juga ada, jadi tidak diampu, jadi tim teaching semua di program baru prodi kita. Nanti disampaikan ke sanak saudara, andai tolan ya, pokoknya kita ada prodi baru. Ya, saya kira itu sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, untuk konsumsi dan lain sebagainya makan sendiri-sendiri di rumah ya. Kita tidak, karena ini bersifat free ya. Tidak ada, nanti Anda dapat sertifikat diisi di form akhir kegiatan kita ini. Nah, sertifikat itu nanti menjadi bisa Anda upload ke SimPoint, bagian dari sebuah kegiatan sebenarnya Anda itu. Di mata kuliah kita itu kan Anda dapat 2 hal ya dari aplikasi kegiatan workshop ini. Yang kedua, Anda sudah diajarkan teknik citasi Mendeley. Ya, dari satu mata kuliah ini kan kita kemarin seluruh yang kita ampu itu kita ajari cara mereferensi tugas untuk pembuatan jurnal itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supangat. Lalu sambutan selanjutnya dari Dr. Nani Susanti MM. Bu Nanis, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat dan semangat selalu dalam kondisi yang semakin membaik ini ya. Seperti Anda ketahui di kampus kita juga sedang dilangsungkan PTM terbatas ya. Perkuliahan tatap muka terbatas bagi semester 1, semester 3. Tidak menutup kemungkinan semester depan mungkin sudah mulai semua semester. Oke, menarik sekali. Judul dari webinar kali ini adalah Sharing Knowledge Data Analytics ya, yang akan diikuti bersama oleh 4 prodi gitu ya. Perlu saya sampaikan terima kasih dulu kepada Ibu Intan Sikia selaku keynote speaker, kemudian Bapak Supangat yang moderator pagi ini sekaligus penggagas ya dari acara kita ini ya. Kita sih selalu berkomunikasi selaku tim pengajar, namun penggagasnya kali ini adalah Pak Pangat ya, karena melibatkan 4 prodi dan 1 keilmuan khusus sebenarnya di informatika ya. Jadi ini juga dalam rangka MBKM. Seperti diketahui bahwa data itu tersebar di mana-mana dan sangat terbuka karena adanya internet dan era digitalisasi ini. Seperti tadi sudah ditekankan oleh Bapak Pangat ya, data tersebar di mana-mana. Ya, Anda juga pasti merasakan bahwa internet itu telah merubah cara konsumen berkomunikasi. Ya. Makin banyak juga konsumen menggunakan internet sebagai media mengumpulkan informasi. Sebelum menetapkan pembelian, mereka melakukan pembandingan harga, pembandingan kualitas, pembandingan stor, dan lain-lain. Kemudian lebih penting dari itu adalah pelanggan saat ini dapat mengekspresikan emosinya secara verbal, ya,
Kalau verbal itu berarti ya melalui kata-kata atau kalimat yang punya makna tentang kepuasan atau kekecewaan pelanggan atas layanan, ya. Atau mungkin secara nonverbal saja, yaitu dengan image atau icon. Ya, buktinya kita selalu diminta untuk memberikan rating, misalnya bintang 1 sampai bintang 5 atau angka 1 sampai angka 5. Sangat penting itu ternyata ya di dalam dunia bisnis online gitu ya. Kemudian mereka juga mengekspresikan dalam berbagai review ya, review berbasis web. Jadi sekarang ini berbisnis kalau tidak memperhatikan kepentingan atau kepuasan pelanggan itu bahaya sekali, karena ada istilah e-worm ya, e-worm. Kalau di konsep awalnya kan word of mouth ya, kalau dalam internet itu e-worm. Ya. Word of mouth itu adalah promosi dari mulut ke mulut oleh pelanggan ya kepada orang lain secara sukarela karena puas atau karena kecewa. Ya. Kemudian juga kita juga paham pemasaran via internet itu tidak bergantung tempat dan waktu. Ya. Perilaku konsumen bisa diikuti sekarang ini, bisa diprediksi untuk membuat perencanaan. Karena itu tadi benar dikatakan kalau data tersebar di mana-mana semua orang bisa akses, tapi data itu tidak bicara apa-apa tanpa diolah. Jadi data itu akan diolah dulu, akan menjadi sebuah informasi. Nah, apakah kalau sudah jadi informasi lantas berharga bagi kita? Tidak juga. Ternyata informasi juga belum lengkap. Ternyata informasi itu harus dianalisis. Nah, baru kalau sudah dianalisis itu bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan apa ya? Kita 4 prodi ini mungkin pengambilan keputusan dalam bisnis dan seterusnya. Jadi itu mungkin nanti detailnya ya Ibu keynote speaker, Ibu Intan ya. Kemudian di era digitalisasi ini kita jangan berpikir bahwa perbedaan itu nggak boleh gitu ya. Boleh, tapi yang paling penting adalah homogenitas, karena digitalisasi itu intinya adalah menyamakan persepsi secara global ya. Jadi itu. Maka hari ini kita belajar 4 prodi untuk mencari persamaan keilmuan ya, manfaat keilmuan bagi 4 prodi ini. Itulah pentingnya acara hari ini. Baik, itu sambutan dari saya. Kemudian untuk mahasiswa saya laporkan Pak Pangat, ada 44 mahasiswa tetapi tidak bisa semuanya ikut. Ya, ada yang izin karena KKN, jadi hanya 39 dari list grup saya. Jadi itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak siapa ini? Saya Ria, Bu. Oh ya, Mbak Ria. Terima kasih, Mbak. Ya, salam sehat Bu Nanis. Terima kasih sambutannya. Baik, kita akan langsung masuk ke acara inti, yakni sharing knowledge dengan tema data analytics dengan keynote speaker bernama Ibu Intan Zikria Eskom, MIP PhD. Lalu kemudian akan ada moderator, yakni Bapak Bagus Setio Mkom. Selanjutnya akan saya serahkan langsung dengan Bapak Bagus. Oke, halo. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Halo ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita ketemu di acara sharing knowledge seperti yang disampaikan Pak Pangat sama Bu Nanis. Jadi setiap semester dalam mata kuliah yang diampu Pak Pangat atau mau diampu Bu Nanis pasti ada webinar yang dilakukan. Jadi yang sebelum-sebelumnya juga ada beberapa webinar dengan materi dan pembicara yang berbeda. Nah, pada pagi hari ini
Untuk pemateri dari dalam negeri sendiri, dari Bu Intan, dari Teknik Informatika. Cuman kebetulan posisinya lagi di luar ya, Bu? Lagi di Taiwan. Iya, betul. Lagi di Taiwan sekarang. Gimana, Bu, Taiwan? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kondusif. Semoga semester depan Bu Intan sudah ke sini, Bu. Insya Allah sudah Ya, ada sudah nanti ditunggu ketemu. Pak Aidil nanti, Bu. Nah, Bu Intan untuk pagi hari ini diikuti dengan beberapa program studi ya, program studi dari Teknik Informatika, teman-teman dari komunikasi, dari Teknik Industri, sama dari manajemen, ekonomi manajemen. Jadi dengan beberapa data yang berbeda, nanti teman-teman pasti punya datanya sendiri-sendiri, dengan model datanya sendiri-sendiri. Siapa tahu nanti mendapatkan ide untuk mengolah data yang dipunya, buat maju atau buat dipublikasikan atau buat di tugas akhir atau di skripsi. Jadi semoga dalam kegiatan pagi ini teman-teman sudah dapat inspirasi untuk kedepannya mau dibuat seperti apa. Oke, untuk selanjutnya langsung saya arahkan ke Bu Intan. Bu Intan, silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bagus. Saya izin share screen ya. Ya, silakan Bu, dicoba. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Oke, baik. Saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Pangat dan Bu Nanis atas kesempatannya mengundang saya untuk knowledge sharing tentang data analytics. Jadi untuk hari ini, materinya itu adalah, webinar hari ini adalah tentang analitika data khusus untuk komunikasi dan bisnis. Jadi biasanya kalau orang itu dengar kata data analytics, itu takut duluan. Karena anggapannya bahwa data analytics itu yang bisa hanya orang-orang di teknik informatika saja. Bagaimana menggunakan teknologi untuk menganalisa, terus dibuat websitenya, terus habis itu visualisasinya bagus sekali, seperti itu ya. Nah, padahal sebetulnya yang ada di dalam teknik informatika itu sebagai orang-orang yang membantu membuat platform, membantu menganalisa data untuk kebutuhan komunikasi dan bisnis. Gitu nggih. Jadi, kita semua sekarang belajar dulu tentang apa itu definisi dari data analytics. Definisi dari analitika bisnis dan data itu apa? Kalau data, arti dari data, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Kalau di teknik informatika, data itu bisa macam-macam. Ada data user atau data pengguna berupa nama, alamat, dan yang lain ya. Terus habis itu ada juga data klik, informasi klik. Kalau misalnya buka website itu kan kita klik-klik ya, itu masuk sebagai data. Atau misalnya data mouse hover. Jadi kalau misalnya kita ada mouse, kita hover ke beberapa menu, itu juga jadi data. Kalau di komunikasi, data itu apa? Berarti data berita, misalnya, ya kan? Informasi-informasi yang kita temukan di lingkungan sekitar, observasi, hasil observasi, fenomena, itu adalah data. Di teknik industri, data itu apa? Data mesin. Ketika mesin itu melakukan sebuah kegiatan, itu dijadikan data. Apakah betul input sama output-nya, produk mentah yang keluar jadi produk beneran, itu adalah data. Kalau manajemen, datanya lebih banyak lagi. Data finansial, ya kan? Lalu juga ada data tentang customer, terus ada juga data perbankan misalnya, atau data perusahaan yang luar biasa banyak di situ, lebih banyak lagi. Nah, kalau analytics, itu artinya, kalau berdasarkan Oxford Dictionary, analytics itu adalah analisis komputasi sistematis data atau statistik. Jadi, data yang diambil, data yang kita punya, data mentah itu tadi dilakukan proses komputasi untuk menghasilkan sesuatu, itu yang dinamakan data analytics. Jadi kalau sebelumnya data analytics itu dianggap sebagai sebuah proses, maka saat ini sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri.
disiplin ilmu tersendiri yang berfokus pada penggalian wawasan dari data. Jadi data itu kan awalnya biasanya nggak bisa dibaca. Bentuknya tuh aneh, nggak bisa dibaca. Untuk bisa dibaca, maka harus dilakukan analitika. Nah, ketika dibaca, tidak hanya sekadar dibaca, tapi diolah. Diolah sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dibaca untuk menyelesaikan sebuah permasalahan bisnis di dalam sebuah organisasi. Kan gitu. Nah, tujuan dari analitika data itu apa? Yang pertama, yang tujuan utamanya itu adalah menyelesaikan permasalahan bisnis, problem solution. Jadi, solusi dari masalah apa? Kalau misalnya masalah sendiri kan berarti gini, bisnis itu atau organisasi itu memiliki banyak masalah. Masalahnya banyak sekali, tergantung dari organisasinya. Masalah itu bukan berarti sesuatu yang saat ini sedang dialami, tidak. Tapi bisa jadi masalah yang dilihat di masa depan. Ada kemungkinan nggak sih masa depan itu akan terjadi seperti ini, itu juga masalah. Nah, di situ berbagai bisnis, berbagai organisasi membutuhkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Nah, supaya tepat, maka menggunakan data. Tanpa adanya data, maka pengambilan keputusan dari sebuah bisnis itu tidak akan bisa baik. Nah, akhirnya dengan data itu, solusinya itu dianalisa, gitu ya, terus dikomunikasikan. Dikomunikasikan pada suatu kondisi tertentu, supaya organisasi sama bisnis itu tadi bisa mendapatkan inti dari data itu tadi untuk digunakan sesuatu yang positif untuk kebutuhannya dia, gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Di dalam analitika data itu tidak hanya computer science atau informatika saja yang melakukan, tetapi banyak sekali disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan analitika data. Misalnya kalau dari computer science atau teknik informatika, kita selalu ngomongin tentang algoritma, tentang pemrograman, bagaimana kita membuat sebuah platform untuk melakukan analisa dan melakukan prediksi terhadap data. Bikin website, bikin aplikasi, kan gitu. Tetapi, yang kita buat itu untuk siapa? Dari informatika itu. Yang kita buat itu ya untuk bidang yang lain. Menggunakan metode statistika dari bidang lain. Misalnya matematika. Matematika itu kan ada statistical formulanya, sama ekonomi ya, ada statistical formula yang kita pakai untuk dimasukkan ke dalam algoritma dari platform itu. Tanpa adanya matematika, computer science itu nggak ada, gitu ya. Lalu manajemen, manajemen itu punya masalah, punya point of view sendiri untuk decision making. Nah, manajemen itu sekarang itu ada istilahnya transformasi digital ya, transformasi digital di dalam sebuah perusahaan yang awalnya manual diubah menjadi digital. Nah, semua data yang bentuknya manual itu tadi kan dibantu sama computer science, ya, dibantu dengan formula statistik yang ada dari matematika sama ekonomi untuk membantu manajemen. Bagaimana dengan komunikasi? Nah, kalau yang ada di ilmu komunikasi itu ngapain sih pekerjaannya? Kan ilmu komunikasi itu mengkomunikasikan sesuatu dalam hal media, misalnya, terus misalnya bekerja di bagian ini ya, kayak bidang media kayak koran misalnya, atau misalnya jadi konten kreator. Nah, di situ kan juga membutuhkan data. Mengubahnya menjadi bahasa yang mudah dimengerti, itu adalah tujuan utama dari komunikasi. Kadang itu terjadi seperti ini ya, adik-adik mahasiswa. Sama orang-orang di informatika itu sudah dibantu, dikasih platformnya. Ini saya kasih platform, kita pakai model statistika dari matematika untuk membantu manajemen. Keluar hasilnya, visualisasi data gitu ya. Tetapi kalau sudah keluar visualisasinya, mereka tuh nggak mudeng, tetap nggak paham. Ini maksudnya apa gitu ya. Dari angka-angkanya yang keluar tuh kadang itu nggak paham. Nah, di sini yang bisa memahami itu orang ilmu komunikasi. Bagaimana mengubah dari visualisasi data itu menjadi bahasa yang mudah dimengerti, itu orang ilkom yang biasanya paham. Nah, lalu juga dari psikologi, bagaimana kita memahami perilaku manusia menggunakan data. Ini bisa,
kadang-kadang psikologi itu kita ngomongnya oh orang yang sakit mental gitu ya. Karena pokoknya belajarnya di psikologi. Padahal tidak. Psikologi itu misalnya kayak di e-commerce gitu sekarang. E-commerce itu bagaimana caranya untuk mendapatkan customer yang loyal. Perusahaan itu harus tahu human behavior atau perilaku manusia dari sisi psikologinya. Ada banyak teori yang dipakai. Teori psikologi. Lalu misalnya dari sisi bidang industri. Industri ini kaitannya dengan bisnis ya. Jadi ada industrial problem, di mana masalah-masalah di industri atau di bisnis itu yang berkaitan dengan automation machinery. Jadi mesin-mesin yang diotomasikan itu tadi, itu apakah datanya bisa diambil dan bisa membantu dalam proses otomasi sistem. Ini adalah industri. Jadi seperti yang Pak Pangat sama Bu Nanis bilang ya, adik-adik mahasiswa, kita itu kalau ngomongin analitika data itu tidak bisa hanya kita ngomongin prodi kita sendiri, program studi kita sendiri. Tetapi harus bekerja sama dengan program studi lain untuk menghasilkan sesuatu. Nah, yang saya maksud manajemen, terus yang saya maksud industri, itu tidak hanya satu bidang saja. Misalnya bidang berarti nanti harus bentuknya pabrik atau harus bentuknya manajemen finansial, tidak. Tetapi ada juga misalnya bidang kesehatan, bidang pendidikan, itu juga masuk ke dalam manajemen dan juga industri. Tuh. Nah, lalu apa perbedaannya antara analitika data, analisis data, data science, dan juga analitika bisnis? Bedanya di mana? Kadang itu orang-orang itu salah persepsi. Antara analitika sama analisis itu disamakan, padahal berbeda. Jadi kalau analisis, ya, analisis data itu adalah bagian dari analitika data. Analisis data bagian dari analitika data. Berkaitan dengan apa analisis itu? Jadi pemeriksaan, pembersihan, transformasi, sama permodelan data untuk mendapatkan kesimpulan itu analisisnya. Nah, sedangkan kalau analitika data itu mencakup alat dan teknik yang digunakan untuk melakukan analisis data. Dan analitika data itu merupakan dari data science. Jadi di bawahnya, jadi yang paling atas itu adalah data science. Yang paling atas data science, bawahnya itu adalah analitika data. Bawahnya analitika data itu adalah analisis data dan analitika bisnis. Kalau data science sendiri itu adalah ilmu pengetahuan data yang digunakan untuk memahami bentuk data sebuah organisasi. Ini ilmu, bidang ilmu sendiri. Makanya kadang itu ada program studi khusus namanya data science. Itu ada program studi khusus, atau misalnya bidang ilmu khusus yang mempelajari tentang data science, itu juga ada. Nah, hasil dari analitika data ini dipakai dan dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan. Itu data science. Sedangkan kalau analitika bisnis, itu adalah bagian dari analitika data, agak sejajar dengan analisis data ya, tapi di sini membangun model analisis sama simulasi untuk menyelesaikan skenario bisnis tertentu. Memahami realita bisnis itu di mana sama memprediksi. Nanti kira-kira di masa depan bisnis kita seperti apa. Itu adalah analitika bisnis. Bedanya di situ. Terkadang ya, kita itu kalau di kampus itu setiap bagian ini tuh masuk ke mata kuliah yang berbeda. Kalian mungkin semuanya pernah tahu regresi ya. Regresi itu adalah salah satu metode untuk melakukan analitika data. Gitu. Metodenya itu adalah untuk menganalisis data. Regresi itu kan di kalkulus ya, kalkulus atau statistika dan probabilitas. Itu kalian udah pelajari semua. Saya yakin semuanya bisa. Nah, itu kalian belajarnya di sini, analisis data. Sedangkan kalau analitika data sama analitika bisnis itu biasanya digabung jadi satu mata kuliah khusus namanya business intelligence. Business intelligence. Lalu ada lagi data science. Ini masuk ke mata kuliah khusus juga, mata kuliah baru lagi gitu. Jadi nggak bisa semuanya jadi satu karena ini problem yang dibahas itu macam-macam, banyak walaupun saling berkaitan.
Sebentar, saya mau tanya dulu. Mas Bagus, ini nanti saya lanjutkan dulu sampai terakhir, baru ada sesi tanya-jawab ya? Iya, Bu. Oke, Kita baik. di Saya akhir lanjutkan. ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi, tipe dari data analytics itu apa jenis-jenisnya? Jadi, ada 4 jenis, 4 tipe data analytics. Yang pertama adalah deskriptif, kedua diagnostik, ketiga prediktif, dan keempat adalah preskriptif. Kalau deskriptif itu berarti kita mau menjawab apa yang telah terjadi. Jadi datanya sudah ada, kemarin-kemarin sudah ada, sudah dikumpulkan. Terus sama apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi untuk menjawab saat ini lagi ngapain sih data kita itu. Kalau diagnostik itu menjawab kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa? Ada alasannya. Kalau prediktif, apa yang mungkin terjadi di masa depan? Jadi memprediksikan sesuatu di masa depan dengan menggunakan data, dan juga preskriptif. Preskriptif itu kayak obat gitu loh. Jadi kalau seandainya ada masalah ini, apa yang perlu kita lakukan? Dengan menggunakan data. Preskriptif. Satu-satu ya, kita bahas satu-satu. Kalau descriptive analytics, kita itu pakai data historis sama data saat ini. Jadi data yang kemarin-kemarin sudah dipunyai gitu ya, misalnya data penjualan selama 1 tahun atau 2 tahun ke belakang, atau data COVID selama 1 tahun ke belakang seperti apa. Kita sudah masuk tahun kedua ya, jadi 2 tahun. 2 tahun COVID itu seperti apa, terus yang sekarang ini seperti apa, terus juga dari banyak sumber gitu, datanya itu dari banyak sumber, tidak hanya dari satu sumber saja, untuk kita cari tahu kondisi saat ini seperti apa. Untuk mengidentifikasi tren sama pola. Tren sama pola dari data kemarin dan data sekarang. Biasanya kalau descriptive analytics itu dipakai untuk bikin laporan. Sama nyari KPI ya, kalau dari manajemen mesti ngerti KPI, Key Performance Indicator, dan juga bisnis metrik. Ada bisnis itu punya banyak metrik, itu nanti dibuat laporannya. Nah, di sini descriptive analytics itu merupakan tahapan awal untuk making sense. Data mentah yang tidak bisa dibaca. Tahapan awal. Jadi biasanya kalau kita melakukan analitika data, yang pertama kali dilakukan itu deskriptifnya dulu. Contoh deskriptif itu kayak gimana? Persentase perbedaan antara user yang perempuan sama laki-laki itu berapa contohnya. Gitu ya. Terus persentase pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Pendapatan per pelanggan itu seperti apa? Terus misalnya ada pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia mulai awal tahun 2020 sampai sekarang itu seperti apa persentasenya? Terus misalnya kita mau cari tahu tentang grafik pertumbuhan kemiskinan di Indonesia. Nah, ini kan sebetulnya tidak hanya dibutuhkan data-data dari descriptive analytics, itu tidak hanya dibutuhkan sama yang dari manajemen, tetapi juga dari ilmu komunikasi. Misalnya ketika nanti Anda itu bekerja di sebuah koran gitu ya, sebuah media. Anda diminta untuk membuat sebuah berita tentang kasus COVID-19 saat ini. Anda tidak bisa melakukan membuat berita tanpa adanya data. Bisa dengan wawancara, tapi apakah yang diwawancara itu bisa dipercaya? Anda harus bisa mencari data yang tepat. Itu bagaimana cara melakukannya? Anda bisa melakukan descriptive analytics. Ini mudah sekali descriptive analytics itu, gampang. Tinggal klik-klik selesai. Nanti saya kasih tahu ya. Lalu diagnostic analytics. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi hasil dari analitika deskriptif itu biasanya akhirnya kita akan bisa menemukan beberapa faktor. Beberapa faktor sebagai alasan. Alasan kenapa sih kok yang tadi itu datanya ini kenapa keluarnya kayak gini? Misalnya kenapa finansialnya kok menurun? Ada alasannya enggak? Itu bisa dicari menggunakan diagnostic analytics. Biasanya di sini ada hipotesa yang harus dijawab. Hipotesa bentuknya pertanyaan ya. Jadi misalnya, yang ilmu komunikasi lagi mau melihat berita tentang perubahan iklim. Karena sekarang kita lagi banyak bencana alam. Kira-kira ada nggak sih kaitannya antara iklim sama naiknya bencana alam di Indonesia? Ini adalah hipotesa. Atau misalnya apakah iklan yang baru diluncurkan itu mempengaruhi penjualan? Ini adalah hipotesa.
Hipotesa ini perlu dijawab. Cara yang jawab gimana? Ya pakai diagnostic analytics. Pakai diagnostic analytics. Nah, contohnya korelasi ya, korelasi tadi seperti iklim sama bencana alam, faktor iklan yang mempengaruhi peningkatan penjualan. Terus misalnya kalian pakai Elitak, kira-kira Elitaknya itu sukses apa enggak sih? Gitu ya. Faktornya apa saja yang mempengaruhi kesuksesan sebuah e-learning? Terus misalnya antara level korelasi antara level kinerja karyawan dengan absensi sama lembur, kira-kira ada apa enggak? Nah, ini dengan menggunakan diagnostic analytics. Analytics yang ketiga itu adalah dengan melakukan prediktif. Prediktif itu berarti kita mencari tahu di masa depan itu seperti apa, kira-kira. Jadi di masa depan itu kita bisa melakukan prediksi. Nah, biasanya kalau prediksi itu ada teknik permodelannya. Ada permodelan statistik, ada peramalan atau forecast. Jadi yang di ekonomi sama manajemen pasti pernah ya, ada tahu tentang formula untuk melakukan peramalan atau forecasting. Forecasting finansial. Saya yakin kalian belajar ya di manajemen sama di ekonomi. Gitu. Lalu juga machine learning. Nah, machine learning ini yang informatika pasti belajar juga ini, machine learning. Gitu. Jadi di sini predictive analytics itu merupakan analisa lanjutan. Karena kaitannya sama machine learning sama deep learning. Kita itu sebagai manusia itu tidak bisa memprediksi masa depan. Ya kan? Manusia itu tidak bisa memprediksi masa depan kecuali kalau dia dukun. Kan gitu. Tetapi manusia itu bisa dibantu dengan sistem untuk memprediksi masa depan dengan menggunakan data. Data itu kalau misalnya kita menggunakan teknologi machine learning sama deep learning, mesin itu akan selalu belajar sebetulnya. Mesin itu bisa belajar. Mesin itu bisa belajar dari kejadian masa lalu sehingga di masa depan dia itu bisa melakukan sesuatu yang lain, sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan predictive analytics. Akhirnya dengan adanya predictive analytics itu sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa merencanakan sesuatu dengan lebih baik berdasarkan apa yang sudah diprediksi. Goal atau tujuan dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan itu juga realistis. Contohnya gimana? Misalnya, kita mau memprediksi gempa bumi di wilayah tertentu di Indonesia. Itu bisa dilakukan dengan predictive analytics dan sudah ada, sudah pernah dilakukan. Kayak BMKG itu kan mereka bisa memprediksi gempa bumi kapan. Lalu memproyeksikan kira-kira keuangan perusahaan tahun depan itu seperti apa, naik apa turun. Lalu juga kita bisa memprediksi serangan lawan di kompetisi olahraga. Ini bisa. Sebentar, minta tolong Mas Bagus ini yang ininya apa namanya yang lain di mute ya. Oke, terima kasih. Ya, sudah Bu. Oke. Jadi kalau misalnya kita melakukan predictive analytics itu bisa dipakai untuk banyak hal. Tidak hanya masalah finansial saja, tetapi juga masalah lingkungan gitu ya, lingkungan alam. Kan kalian nanti bakalan ketika sudah lulus kan kerjanya di tempatnya macam-macam ya. Terus misalnya kalian itu kerja di pabrik gitu, pabrik itu juga nanti akan bisa dibantu dari sisi prediktif, nanti di masa depan pabriknya ini akan produk yang dikeluarkan itu akan sukses atau enggak itu bisa diprediksi. Terus misalnya kalian bekerja di sebuah kayak organisasi olahraga gitu ya, institusi yang untuk olahraga, itu kan ikut kompetisi seperti Olimpik atau misalnya PON gitu ya. Itu bisa diprediksi serangan lawan, itu bisa menggunakan predictive analytics. Dan ini sudah dilakukan pada saat Olimpik. Nanti di terakhir-terakhir kita pakai case study yang kita pakai adalah Olimpik ya. Jadi nanti kita bisa lihat kira-kira penggunaan nyata dari analitika data itu apa sih? Itu penggunaan nyatanya itu seperti apa kalau di Olimpik. Yang keempat itu adalah prescriptive analytics. Apa yang perlu kita lakukan jika kita memiliki masalah seperti ini? Nah, ini jenis analitika lanjutan yang luar biasa kompleks. Kompleks sekali dan biasanya prescriptive analytics itu dilakukan hanya kalau berdasarkan ini ya, Alvarado tahun 2021 dia bilang bahwa hanya 3% dari perusahaan di dunia ini menggunakan prescriptive analytics. Karena apa? Ini susah sekali.
Ini susah karena gabungan antara machine learning, aturan bisnis, sama algoritma. Algoritma yang dibuat sendiri sama perusahaan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan bisnis yang sangat kompleks. Nah, contohnya gimana kita kalau mau pakai prescriptive analytics itu? Jadi misalnya ya, ada proses penjualan. Proses penjualan itu kan kita bagaimana caranya supaya penjualan itu meningkat terus. Nah, kan ada targetnya. Kalau dengan menggunakan data deskriptif dan yang lain-lain tadi ya, itu kan kita hanya bisa melihat bahwa oke, kita dapat data sekarang lagi naik atau turun, nanti di masa depan akan seperti ini kan gitu. Tetapi kalau prescriptive analytics itu lebih ke arah bagaimana caranya kita supaya meningkatkan proses penjualan untuk setiap targetnya gitu. Lalu juga misalnya ada nanti yang ilkom kalian kerja di bagian pemasaran. Kira-kira produk apa sih yang nanti kita promosiin duluan? Terus misalnya ada kaitannya dengan manajemen risiko dalam perusahaan. Optimalisasi dari manajemen risiko itu bagaimana nanti? Terus kalau misalnya kalian kerja di pergudangan, kira-kira tim yang ada di dalam pergudangan itu kan namanya tim operasi ya, operational team, itu bagaimana caranya optimalisasi pergudangan. Nah, ini dengan menggunakan prescriptive analytics, dan ini tidak mudah, karena hanya sedikit perusahaan yang bisa melakukan prescriptive analytics. Karena ada banyak gabungan hal itu tadi ya, machine learning, aturan bisnis, sama algoritma. Sudah tahu tipenya, terus bagaimana cara melakukannya? Bagaimana kita melakukan analitika data? Gitu. Metodenya ada banyak. Yang biasanya yang kalian sudah tahu itu adalah dengan regression analysis. Regresi ya, analisa regresi. Jadi waktu kalian semester 1 atau semester 2 mungkin ya diajari di kalkulus atau di statistika dan probabilitas gitu ya, mata kuliahnya itu diajari tentang regresi. Jadi regresi itu untuk memperkirakan hubungan antara variabel dependen sama independen. Jadi kalau contohnya di sini itu menggunakan simple linear regression, itu hubungan antara advertisement yang ada di radio, iklan radio dengan revenue, itu hubungannya seperti apa sih? Itu dilakukan regresi, analisa regresi. Ada lagi, saya nggak masuk ke ini ya, terlalu dalam cara ngitungnya bagaimana, saya nggak masuk ke situ, tetapi yang kita bahas sekarang adalah bagaimana analitika data itu dipakai di kehidupan nyata gitu ya. Terus Monte Carlo simulation, simulasi Monte Carlo. Jadi simulasi ini itu memodelkan probabilitas hasil yang berbeda dalam suatu proses yang tidak dapat diprediksi dengan mudah karena intervensi variabel acak. Jadi contohnya itu kayak ini ya, apa namanya, mesin cuci. Mesin cuci itu variabelnya banyak dan acak. Misalnya kayak jumlah deterjen yang dipakai, jumlah air yang dipakai, berapa jumlah laundry atau baju kotornya. Nah, di situ kira-kira impact terhadap lingkungan itu seperti apa setiap kilo dari laundry-nya. Nah, di sini itu harus menggunakan simulasi Monte Carlo karena apa? Variabelnya tuh banyak banget. Misalnya waternya atau airnya, kan setiap orang kalau setiap kali nyuci jumlah airnya beda kan? Jumlah airnya beda tergantung dari jumlah baju kotor yang mau dicuci. Terus juga tergantung juga dari jumlah deterjen yang dipakai. Jadi kalau menggunakan cara yang lain itu agak susah kalau misalnya tanpa menggunakan simulasi Monte Carlo. Lalu faktor analisis. Faktor analisis itu apa? Jadi untuk mengambil berbagai macam kumpulan data besar, terus dikurangi jadi lebih kecil agar lebih mudah dikelola. Biasanya ini tuh untuk mengungkapkan pola yang tersembunyi. Dan sering digunakan untuk mencari tahu perilaku manusia. Ini adalah contoh penelitian saya tahun lalu. Jadi saya tahun lalu masih sekolah, saya masih sekolah S3. Sekarang sudah lulus, alhamdulillah. Ini penelitian saya sama profesor saya. Itu mencari tahu perilaku manusia untuk menggunakan sebuah teknologi itu seperti apa. Kita punya hipotesa. Hipotesanya adalah intention to use atau niat untuk menggunakan teknologi itu dipengaruhi oleh dua kapital, sosial sama intelektual. Nah, untuk membuktikan ini kan hipotesa. Untuk membuktikan ini, kita menggunakan faktor analisis, analisa faktor. Pembuktian apakah benar atau salah. Jadi contohnya, kalau yang ini ternyata benar bahwa intention to use itu dipengaruhi oleh dua kapital, sosial sama intelektual. Tapi ternyata hipotesa yang lain
kita punya hipotesa bahwa social capital itu mempengaruhi intellectual capital. Ternyata hipotesanya gagal, salah. Karena berdasarkan data yang kita punya, itu tidak berpengaruh. Sosial sama intelektual kapital ini, tidak ada pengaruhnya. Jadi ini ada pengungkapan polanya. Polanya tersembunyi, karena kita nggak tahu. Nah, disinilah faktor analisis berfungsi. Analisa yang lain itu adalah cohort analysis. Cohort analysis itu untuk mecah kumpulan data menjadi kelompok-kelompok tertentu. Gitu. Nah, biasanya ini digunakan untuk memahami segmen pelanggan. Jadi contohnya ini adalah retention rates by weeks after sign up. Jadi habisnya orang itu sign up ke sebuah platform aplikasi gitu ya, atau ke sebuah perusahaan daftar. Nah, terus kira-kira habisnya daftar, orang-orang itu bakalan tetap pakai atau enggak sih? Tetap pakai atau enggak? Nah, kalau misalnya hijau, itu berarti dia itu adalah kategori orang-orang yang pakai, gitu. Nah, kalau merah itu yang dia udah enggak pakai lagi. Jadi ada pengkategoriannya, berapa persen, gitu. Ini adalah cohort analysis. Jadi lebih mudah dibaca. Misalnya kayak, mana yang perempuan, mana yang laki-laki, gitu ya. Mana yang umurnya yang umurnya di bawah 12 tahun, mana yang antara 12 sampai 18 tahun, mana yang 18 sampai 20 tahun misalnya. Itu juga bisa dipisah dengan menggunakan cohort analysis. Contohnya, itu yang simpel kayak gitu. Cluster analisis ini adalah mengklasifikasikan objek atau kasus ke dalam kelompok relatif yang disebut cluster gitu ya. Terus kita ungkapkan strukturnya. Struktur dalam datanya seperti apa. Jadi contohnya ya, kalau yang semulanya itu nggak bisa dilihat bentuknya datanya itu kayak gimana, kalau begitu di cluster, kita langsung tahu, oh ternyata yang data yang ini masuk ke cluster X, yang ini masuk ke cluster Y gitu ya. Ini tujuannya kayak gimana? Contoh nih ya, cluster analysis yang beneran dipakai itu adalah pada saat kasusnya COVID. Jadi COVID itu kan penularan kan? Penularan dari satu orang ke orang yang lainnya. Bagaimana pemerintah itu bisa tahu bahwa ada penularan di satu lingkungan tertentu antara satu orang dengan orang yang lainnya, itu adalah dengan menggunakan cluster analysis. Jadi ada bilang ini cluster kantor, pernah dengar ya? Waktu di berita-berita. Ini sekarang kita lagi heboh cluster kantor. Terus ada juga cluster orang-orang yang lagi main di suatu tempat tertentu. Nah, ini ada statistikanya. Jadi mereka nggak bisa ngomong seenaknya tanpa ada data, itu tidak bisa. Harus ada cluster analysis ya, dan itu nyata, itu ada dan dilakukan. Lalu time series analysis. Analisa time series itu adalah untuk melakukan forecasting. Jadi teknik statistik gitu untuk menggunakan data deret waktu. Jadi dari yang beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Terus kita melihat tren, kira-kira bagaimana. Jadi biasanya digunakan untuk peramalan ekonomi sama penjualan. Kayak ini ya, stock market saham yang di manajemen pasti tahu ini tentang saham. Saham itu pasti ada forecastingnya. Supaya orang kalau misalnya mau ngejual sama beli, dia nggak rugi proses jual beli saham itu. Biar nggak rugi, itu harus ada forecasting. Terus misalnya kayak ini adalah contohnya di airline traffic ya, traffic pesawat di Australia, itu menggunakan time series analysis untuk forecasting. Kira-kira kalau misalnya pesawatnya itu pergi ke suatu tempat, traffic-nya itu lagi banyak atau enggak? Nah, dengan begitu, dari hasilnya ini tadi bisa membantu untuk proses penjadwalan pesawat. Lalu, selanjutnya, analisa sentimen. Nah, analisa sentimen ini yang sekarang lagi ngetren nih, analisa sentimen itu. Jadi, analisa sentimen itu pakai pemrosesan data bahasa alami, gitu. Terus analisa teks, terus ada komputasinya juga, untuk memahami perasaan manusia, seperti yang dibilang sama Bu Nani tadi. Ya, memahami perasaan manusia. Nah, caranya gimana? Ngambil data dari sosial media. Contoh paling gampang, sosial media. Kita ambil dari Facebook ya. Ini contohnya kita dari Facebook itu adalah reaction-nya Facebook itu ada like, love, wow, haha, sad, sama angry.
Di situ kita ambil datanya, bisa kita ambil. Ini salah satu penelitiannya Pak Pangat ya, Pak Pangat Twitter ya, sentiment Ya. analysis di Twitter. Jadi kita bisa ngambil data di Facebook, di Twitter, sosial media, Instagram itu tadi, diambil datanya, dianalisa kata-kata yang dituliskan sama orang-orangnya, di tweetnya itu tadi, di postingannya, diambil, terus dianalisa kira-kira orang-orang ini sebetulnya ngomongin apa sih? Gitu. Misalnya kalau yang ini contohnya adalah ketika pada saat proses pemilu di Amerika, itu kan Clinton versus Trump. Gitu ya, Clinton versus Trump. Nah, waktu itu bisa dilakukan sentiment analysis di Facebook, itu orang-orang tuh lebih milih yang mana, Trump atau Clinton. Terus habis itu juga reaction yang paling sering yang paling sering keluar itu seperti apa. Ini dilakukan pada saat pemilu di Indonesia juga. Jadi beberapa tahun yang lalu pada saat pemilu di Indonesia ada banyak orang di informatika ya yang bidangnya di data analytics itu yang melakukan sentiment analysis terhadap pemilu di Indonesia itu seperti apa. Yang sekarang sedang dilakukan itu adalah sentiment analysis terhadap vaksinasi COVID. Jadi kalau kalian tahu orang-orang itu kan ada yang nggak setuju dilakukan vaksinasi, anti vaksin ya, anti vaksin. Ada juga orang yang setuju. Nah sekarang kita mau menilai berapa orang sih kira-kira yang anti vaksin itu tadi, dan dampaknya terhadap orang-orang yang mau vaksin itu seperti apa? Apakah ada dampak nyata terhadap yang ditweetkan sama orang-orang tentang anti vaksin itu tadi? Nah, selanjutnya neural network. Nah ini agak teknis ya, buat yang non informatika pasti pusing ini kalau dengerin neural network. Tetapi saya agak pakai kalimat yang mudah dipahami. Neural network itu adalah jaringan otak ya, neuron otak. Jadi kita itu pakai neural network, di mana dia itu dasar machine learning, dasar dari algoritma cerdas machine learning, supaya kalau misalnya mesin itu beroperasi, dia selayaknya manusia menggunakan otaknya untuk berpikir. Nah, neural network itu bisa dipakai untuk melakukan analitika data, contohnya adalah transaksi data gitu ya. Kira-kira data itu nanti akan berkembang atau mundur gitu. Terus dari waktu ke waktu akan seperti apa? Contohnya kayak gini. Setiap hari kita makan tiga makanan yang berbeda. Pizza, sushi, sama waffle. Dalam kayak gantian gitu ya. Hari pertama pizza, hari kedua sushi, hari ketiga waffle. Besoknya mungkin ganti lagi sushi, besoknya lagi ganti pizza dan lain-lain. Dengan menggunakan neural network, itu kita bisa melakukan analisa hari ini kita makan apa. Mesin yang memutuskan, bukan manusia yang memutuskan. Ini contoh gampangnya yang kalau kehidupan sehari-hari kita nggak perlu lah mikirin kita hari ini makan apa gitu. Tetapi untuk kasus yang lebih luas, yang lebih spesifik lagi, itu neural network itu bisa digunakan untuk decision making. Decision making sebuah perusahaan menentukan berdasarkan data-data kemarin, itu hari ini seperti apa, dilakukan ini ya, rasionalisasi terhadap decision making. Itu adalah neural network. Jadi mesin itu bisa berpikir selayaknya manusia. Nah, ini yang juga sedang ngetren ya, data mining. Data mining itu lebih kompleks lagi. Karena apa? Data yang dipakai itu tidak hanya dapatnya itu dari satu perusahaan saja atau data internal, tetapi diambilnya itu dari data yang lebih luas lagi, dari sosial media, dari data transaksi, atau misalnya dari data perusahaan lain, atau data sistem yang dikonekkan dengan sistemnya perusahaan. Contohnya apa? Misalnya ya, sistemnya rumah sakit itu connect sama sistemnya BPJS. Maka kita bisa ngambil dari datanya BPJS itu tadi, diolah untuk keperluan rumah sakit itu seperti apa. Itu adalah data mining. Prosesnya itu lebih kompleks daripada kalau analitika data biasa, karena datanya besar. Datanya itu besar sekali. Nah, makanya kalau data mining itu ada yang namanya data warehouse.
Data warehouse itu kayak semacam gudang data gitu ya. Jadi datanya itu dapat dari tempat lain dimasukkan ke gudang. Nah, di gudang itu tadi nanti datanya itu dibersihin, habis itu disimpan, terus habis itu nanti dianalisa. Diambil untuk dianalisa untuk mencari sebuah pattern. Polanya di mana? Terus misalnya kita mau cari tahu, kira-kira ada hubungannya nggak ya antara data X dengan data Y? Nah, dari analisa itu tadi dikirim ke data scientist. Data scientist itu adalah berarti data scientist yang kayak tadi saya bilang ya, data scientist itu yang di paling atas sendiri. Jadi data scientist itu adalah orang yang mengerti tentang data, orang yang menggunakan data untuk ilmiah gitu, sehingga dia mereview hasil dari analisanya. Direview, terus habis itu dibuat laporannya. Habis dibuat laporan, hasilnya itu bisa diinterpretasi. Yang bikin laporan ini siapa? Ya kadang data scientist-nya dari manajemen. Yang menginterpretasi siapa? Biasanya dari manajemen sama ilmu komunikasi. Terus habis itu take action. Diberikan kepada manajemen. Ini adalah proses data mining. Nah, karena data mining itu ada hubungannya dengan big data, saya mau sedikit jelaskan tentang big data. Sering sekali kita dengar istilah big data, tapi yang tidak orang pahami itu adalah jumlahnya. Seberapa besar data itu dikatakan besar? Apakah 1000 data, 2000 data itu dikatakan besar? Tidak. Data itu dikatakan besar ketika jumlah yang diolah itu adalah minimal 1 juta data. Dan ini membutuhkan pemrosesan komputer yang kuat. Dikatakan big data karena manusia itu tidak bisa mengambil kesimpulan dari data itu tadi. Karena sangat besar. Misalnya ya, data yang bisa diambil pada saat big data itu adalah data klik. Data klik itu apa bisa diolah? Apa bisa kita mengambil kesimpulan dari data klik? Data klik semua user. Cuma diklik loh ya, cuma diklik. Itu nggak bisa. Jadi harus menggunakan analitik proses yang lebih. Terus misalnya data mouse hovering mouse. Misalnya data ketika nonton YouTube, kalian tuh kadang-kadang nge-pause di tengah. Nonton YouTube, nge-pause di tengah. Itu juga diambil sama YouTube datanya. Kenapa sih orang itu nge-pause video ini di tengah? Kira-kira kalau seandainya video itu di-pause di tengah, video channel yang lagi dilihat itu ada perbedaan nggak sih? Kan mereka kadang-kadang dapat advertisement itu ya, dapat uang kan dari situ kalau jadi konten kreator. Kalau misalnya di-pause, sering banyak orang yang nge-pause. Kira-kira yang income-nya dia, income dari konten kreator itu tadi, kira-kira berbeda apa enggak sama yang kalau misalnya orang itu nonton sampai selesai? Itu bisa dilakukan dengan big data analytics. Biar apa? Perusahaan nggak rugi. YouTube itu nggak rugi gitu. Gitu ya. Jadi bisa dapat dari sensor juga datanya. Sensor tuh kayak gimana? Ya macam-macam. Misalnya kayak sensor ini infrared, misalnya Internet of Things ya, kita kalau ngomongin Internet of Things, terus habis itu sensor-sensor yang lain. Nah, data sensor itu diambil untuk dianalisa. Ini adalah big data. Pemrosesan datanya pun itu bisa 2 hal caranya memproses. Bisa batch, bisa stream. Jadi kalau batch itu langsung semuanya diproses gitu. Kalau stream itu enggak. Jadi satu-satu. Terus datanya itu di-clean, dibersihin. Karena tidak semua data yang masuk ke dalam big data itu bisa dianalisa. Dan juga pada saat proses analisa itu kualitas datanya bisa lebih baik. Hasilnya juga lebih kuat. Setelahnya dibersihin baru dianalisa. Gitu ya, dianalisa. Pakai apa? Ya pakai data mining, pakai predictive analytics, pakai deep learning gitu ya. Saya nggak terlalu dalam masuk ke sini karena nanti yang jurusan lain yang selain informatika pusing pasti dengerinnya. Ini apa gitu ya. Tapi yang jelas gini. Anda harus tahu karena suatu ketika nanti kalian akan melakukan semua proses ini. Pasti kalian paling nggak mepet gitu, keserempet sama proses-proses yang ada di dalam big data. Apalagi yang non informatika gitu ya, apalagi yang manajemen itu lebih dekat banget sama industri ya, itu lebih dekat banget sama big data di masa depan.
Lalu, apa saja tools yang bisa dipakai untuk data analytics? Alat bantunya apa saja? Yang sering kalian pakai, Excel. Bisa dipakai Excel untuk analitika data dasar. SPSS, ya semuanya sudah pernah pakai ya SPSS, software statistik. Waktu di kelas statistika, saya yakin kalian pernah belajar tentang ini. Paling diajarinya yang standar, regresi, palingan ya kan. Terus habis itu multivariate analysis, misalnya nyari persentase kayak gitu. SPSS, deskriptif ya sama eksplorasi. Agak naik dikit RStudio. RStudio itu ada bahasa pemrograman namanya R. Pertanyaannya, Bu, kalau saya bukan informatika, apakah harus belajar R? Tidak harus, tapi sebaiknya iya. Kenapa? Kenapa? Karena R itu bahasanya mudah untuk dipahami. Lalu Anda itu bisa melakukan analisa data macam-macam dengan menggunakan RStudio dengan bahasa yang simple. Apakah ada orang yang non-informatika belajar bahasa pemrograman R? Ada, banyak. Jadi kayak kemarin itu dari Kominfo ya, Kominfo itu kan ada kegiatan Digitalent. Mungkin dari kalian ada beberapa yang pernah ikut acaranya Kominfo yang Digitalent. Nah, salah satu kegiatannya itu adalah mengajarkan Big Data for Social Science itu dengan menggunakan RStudio. Yang ikut itu bukan orang informatika, bukan dari ilmu komputer. Yang ikut itu dari manajemen, dari pertanian, dari perminyakan. Terus habis itu orang-orang yang kerja di ilmu komunikasi, pegawai PNS, pegawai pemerintah, itu ikut semua di situ. Awalnya ya pusing pasti, namanya juga belajar bahasa pemrograman ya. Tapi mereka paham di akhir-akhir bahwa bahasa pemrograman R itu penting untuk melakukan analitika data yang jumlahnya itu besar sekali, jumlahnya jutaan. Jadi jangan stop untuk belajar ya. Saran saya jangan stop untuk belajar. Belajarlah sesuatu yang baru. Lalu ada rapid miner. Rapid miner itu untuk pemrosesan. Jadi ada permodelannya, terus habis itu diproses. Datanya itu diproses. Biasanya untuk membangun permodelan machine learning sama deployment itu masuknya ke rapid miner dulu. Rapid miner dulu sebelum dibuat sistemnya. Yang gampang lagi, Google Analytics. Google Analytics itu adalah platformnya Google menganalisa data web. Dia itu menyediakan berbagai macam statistika sama alat untuk kalian membantu dalam hal marketing sebetulnya. Tujuannya itu adalah pemasaran. Jadi misalnya kayak ini ya, dia tuh ngasih tahu di website kalian itu sesinya berapa kali, usernya itu berapa orang, page-nya itu dilihat berapa kali, dan lain-lain sebagainya. Dan itu juga bisa dilakukan analisa macam-macam. Ada cohort, ada lifetime value, ada active user-nya ini bisa dianalisa. Dan ini bagus sekali untuk perusahaan gitu, karena perusahaan tuh nggak perlu bikin analitik sendiri. Jadi tinggal klik-klik langsung keluar. Kalau misalnya kalian mau coba kalian itu pakai ini Google Data Studio. Google Data Studio itu adalah yang lebih gratis lagi. Jadi dia itu dia punya banyak data yang kalian sebagai mahasiswa itu bisa coba-coba. Bikin grafik-grafik gitu. Pakai datanya Google. Silakan dicoba nanti Data Studio, Google Data Studio. Yang lebih kompleks lagi adalah Hadoop. Ini adalah software ekosistem ya. Hadoop itu adalah ekosistem di mana dia itu adalah framework yang dipakai untuk menyimpan dan memproses dataset yang besar. Ini sekarang dipakai untuk big data sama machine learning. Hadoop itu. Jadi dipakai sama ini ya orang-orang yang di informatika untuk membuat sebuah ekosistem yang baru. Sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Di mana data analitik ini dipakai di dunia nyata yang sekarang itu ada? Let's imagine Olympic. Kemarin waktu di Olympic kita lihat ada banyak orang atlet ya. Atlet itu bertanding untuk banyak jenis olahraga. Nah, Olympic itu isinya itu kan orangnya macam-macam.
yang penyelenggaranya itu tadi. Dari atletnya itu ada manajemen untuk atlet kan, jadi mereka ada timnya khusus, tim khusus untuk atlet. Atletnya itu tinggal di kayak semacam tempat gitu ya, namanya tuh atlet village atau desa atlet. Di situ mereka makan sepuasnya, dikasih makan 24 jam itu ada. Berarti ada apa di situ? Tim dapur ya, tim dapur. Terus ada manajemennya untuk ngatur scheduling dari para atlet. Terus juga ada dari finansial. Kira-kira berapa sih biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan Olimpik? Contohnya. Dari tim medis. Karena sekarang lagi zamannya COVID, kemarin itu bagaimana caranya supaya tidak terjadi penularan yang masif. Big data sama data analitik itu dipakai di Olimpik. Dipakainya di mana? Kita ambil contoh satu-satu. Atlet olahraga itu kan kalau mereka berkompetisi itu mereka butuh prediksi. Kira-kira mereka bakalan menang apa enggak? Terus medalinya itu nanti dimenangkan sama siapa? Terus kalau pada saat proses tanding itu tadi, serangan lawan kemungkinan itu bagaimana? Ini beneran dipakai sama Jepang pada saat atlet volinya mereka itu latihan. Atlet volinya mereka itu latihan. Mereka tuh bikin robot. Ini kalau kalian lihat di sini, ini robot nih. Ini robot yang ada tangannya ini loh. Ini tuh robot ada tangannya. Nah, terus yang kayak ada cahaya ini adalah sensor. Cahaya ini sensor. Sensor untuk melihat waktu atletnya tuh lagi latihan olahraga, dia latihan voli ya. Waktu bolanya itu ke arah mana, ini si robotnya itu bisa gerak-gerak gitu ke kanan kiri gitu. Nah, ini pakai apa? Pakai data. Jadi dia itu mengambil data permainan atlet Olimpik sama olahraga lain dari seluruh dunia beberapa tahun ke belakang, diambil, diolah, terus diprediksi. Jadi bisa diatur. Misalnya latihan Jepang lawan Indonesia gitu ya. Kira-kira kalau orang Indonesia, atlet Indonesia kalau main itu kayak gimana? Terus sama robotnya itu dimimik. Terus akhirnya atlet Jepang ini waktu latihan itu bisa tahu caranya, kira-kira kalau orang Indonesia main kayak gini, maka aku nanti seperti apa mainnya. Ini adalah mendapatkan kemungkinan serangan lawan, dan ini real, dilakukan beneran. Makanya kemarin atlet Jepang ada yang menang juga pada saat lomba itu ya, Olimpik ya. Nah, tim marketing itu kan butuh analisa sosial media untuk melakukan penilaian kira-kira Olimpik ini sudah pas atau enggak marketingnya kan gitu. Ada cara-cara strategi marketing yang mereka inginkan. Nah, itu bisa menggunakan klik data namanya. Klik data untuk menilai perilaku manusia di sosial media itu seperti apa, sehingga strategi marketingnya nanti, strategi marketing Olimpik itu bisa bagus. Gitu. Lalu, tim medis itu kan dia ngurusin kesehatan karena kita lagi COVID gitu ya. Bagaimana caranya untuk menanggulangi COVID supaya atlet-atletnya nggak ketularan gitu. Supaya caranya gimana? Mereka melakukan crowd analysis. Jadi dibantu dengan CCTV. Terus habis itu mukanya orang-orang, jadi setiap orang itu dideteksi gitu. Terus juga ada ini ya, density-nya itu seberapa. Terus nanti akhirnya mereka bisa melakukan penilaian, oke kalau crowd-nya di daerah ini seperti ini, maka di daerah lain akan seperti apa. Itu tim medis. Contoh lainnya, ini baru saya temukan ini tadi sebetulnya. Jadi bagaimana caranya supaya atlet itu tidak terkena ini. Kan kalau misalnya lagi kompetisi itu ada resiko injury ya. Resiko injury. Nah, itu ada beberapa tim di Olimpik itu mereka bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang bisa melakukan hal itu dengan menggunakan data. Datanya bagaimana caranya didapatkan? Jadi pakai atletnya itu mereka ditaruh di suatu ruangan gitu ya. Satu ruangan, terus habis itu pakai kamera. Kameranya itu mendeteksi gerakan setiap atlet. Jadi gerakan tangan, gerakan kaki, dan lain-lain sebagainya. Datanya itu diambil, diolah, untuk menilai kira-kira kalau supaya tangannya itu nggak sakit gitu, nggak kena injury, apa yang harus dia lakukan. Berarti ini kaitannya apa? Antara teknologi
bisa dilakukan oleh orang informatika digabung dengan ilmu kesehatan, ya kan? Digabung dengan ilmu kesehatan, digabung dengan yang ada di industri dari sisi hardware-nya atau dari elektro gitu, digabung dengan olahraga. Kebutuhan dari olahraga. Karena kalau misalnya tidak ada data itu, maka mereka akan kemungkinan terjadinya injury itu akan luar biasa tinggi. Kita pakai contoh lain, tim dapur. Tim dapur itu tugasnya nggak cuma masak. Kalau di Olimpik itu, mereka itu setiap atlet itu punya standar kalau misalnya mereka mengkonsumsi makanan itu harus yang sehatnya itu seberapa. Kalori yang dia makan itu seberapa. Nah, akhirnya mereka itu kan kalau tim dapur itu membutuhkan analisa kira-kira kita hari ini itu makan orang-orang yang di dalam atlet village itu tadi bakalan menghabiskan makanan berapa porsi, terus habis itu dalamnya makanan itu ada apa aja, itu perlu dianalisa sehingga untuk apa, tidak hanya sekadar untuk belanja tetapi juga menganalisa konsumsi. Jadi yang masuk ke dalam tubuhnya mereka kaitannya sama kesehatan. Jadi tim dapur itu nggak cuma sekadar masak, gitu ya. Tim dapur itu nggak cuma sekadar masak. Bagaimana dengan tim media? Tim media kalian yang di ilmu komunikasi, kalian kan pasti butuh data untuk berita, butuh data untuk konten, ya konten kreator misalnya. Jadi konten kreator di YouTube atau di ya banyak hal-hal yang lainnya. Kalian butuh data kan? Untuk membuat sebuah berita, untuk membuat sebuah konten sesuatu. Nah, ini kalian tuh bisa dapat pakai menggunakan data analytics dari Olimpik sebelumnya gitu. Kemenangan kira-kira bagaimana, terus habis itu nanti dianalisa, diprediksi masa depan kira-kira kayak gimana gitu. Ini tim media. Jadi data kemenangan, data medali kan jenisnya banyak ya. Ada medali emas, perak sama perunggu. Kira-kira bagaimana analisanya? Ini tim media bisa melakukan itu. Tim manajemen, berapa data untuk memprediksi data yang dibutuhkan untuk memprediksi biaya dalam menjalankan Olimpik. Setiap tahun itu Olimpik itu biayanya besar. Nah, tetapi kenapa bisa besar, kenapa bisa kecil? Itu harus ada penjelasannya. Harus ada penjelasannya, harus ada kira-kira nanti apa yang harus tim manajemen itu lakukan supaya biayanya itu tidak terlalu besar, tetapi mengeluarkan impact yang besar terhadap Olimpik itu tadi. Ini pakai data, nggak bisa dipikir sendiri gitu, harus ada prediksinya. Ya, jadi intinya gini, ada satu ini ya, dia Pradi itu adalah data analis dari Centogene, dia adalah perusahaan pengolahan data ya, dia tuh bilang gini, data analytics is the future. Jadi masa depan kita itu adalah data analytics dan masa depan itu sekarang. Setiap mouse click, setiap pressing button, swipe, tap itu digunakan untuk shaping business decision. Untuk membentuk yang namanya business decision. Semuanya itu tentang data sekarang itu. Data itu adalah informasi dan informasi itu power. Ada lagi yang bilang data is money kalau sekarang itu. Data is money. Ada seseorang dari konsultan manajemen ya, namanya Geoffrey Moore. Dia juga bilang, tanpa adanya analitika big data, perusahaan itu akan buta dan tuli. Wandering out onto the web like deer on a freeway. Jadi kayak hewan yang ada di jalan tol gitu. Dia kayak bingung harus gimana. Itu adalah perusahaan yang tidak melakukan analitika big data. Perusahaan atau organisasi. Sekarang itu seperti itu kondisinya. Kalau saya selalu bilang ke semua orang yang ngobrol sama saya, sekarang itu sudah bukan zamannya kita bekerja di dalam ruang lingkup ilmu kita sendiri. Misalnya kalau dulu itu yang informatika ya udah informatika aja, ilmu komunikasi aja. Industri ya industri aja, pokoknya jalan sendiri-sendiri, manajemen ya sendiri aja. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Karena
multidisipliner itu penting dan wajib dilakukan supaya data yang dimiliki oleh setiap studi bidang ilmu itu tadi bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial sama bisnis dengan menggunakan teknologi. Gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa bilang, aku sungkan nih mau kenalan sama anak-anak yang di manajemen gitu, aku kan dari ekonomi, dari ilmu komunikasi gitu ya. Oh jangan, malah justru dengan kalian itu punya teman dari jurusan yang berbeda, terus misalnya kenalan sama anak informatika, kenalan sama anak teknik industri, kalian tuh bisa punya banyak ide nanti bakalan, punya banyak ide, punya banyak wawasan. Dan juga sama kayak anak informatika tuh taunya taunya tuh cara untuk membuat sesuatu. Tetapi kadang ketika dalam membuat sesuatu, itu bingung yang mau dibuat itu apa. Maka yang informatika juga gitu, nggak boleh berkungkung dalam dirinya sendiri. Coba ketemu sama anak manajemen, ketemu sama anak ilkom, ketemu sama anak-anak di kedokteran, ketemu sama yang di ilmu kesehatan masyarakat, sama arsitek. Maka kalian akan bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan sosial sama bisnisnya mereka, orang-orang ini tadi, dengan menggunakan teknologi. Gitu ya, oke. Terima kasih semuanya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan ke Mas Bagus ya. Ya, silakan buat teman-teman yang lain. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, ada yang mau dibahas, silakan. Sudah banyak ya tadi penjelasan ya, mulai dari penjelasan tentang data itu apa, cara mendapatkan data gimana, tipe-tipe data apa aja kan tadi sudah dijelaskan. Terus kemudian metode untuk mendapatkan datanya, metode pengolahan datanya itu gimana, sudah ada semua, sampai tools yang bisa digunakan untuk mengolah data. Sampai ada beberapa contoh. Nah, gimana buat teman-teman dari masing-masing program studi, kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Sambil saya share tentang presensinya ya. Silakan. Ayo yang mau tanya jangan malu. Silakan tanyakan, siapa tahu nanti bisa menjadi ide untuk tugas akhir atau skripsinya ke depan. Rata-rata teman-teman semester 5, semester 7 kalau nggak salah. Ya, ada yang semester bawah-bawah juga kok. Semester 1, semester 3 ada kayaknya. Silakan teman-teman, gimana? Atau mungkin saya yang perlu tanya ini kayaknya ke mahasiswanya. Enggak ya? Kita tunggu aja. Nah, kalau saya tanya nanti juga nggak ada yang bisa jawab ini nanti. Kira-kira kalau misalnya di ilmu komunikasi itu data yang dimiliki apa sih kira-kira? Mungkin ada yang mau ini dulu sharing dulu dari ilmu komunikasi mungkin. Ayo dari komunikasi, siapa salah satu? Ya. Gimana ini nggak ada yang mau jawab? Mau dia coba, mau dia? Iya. Share, silakan. Kalau dari komunikasi sendiri itu mungkin lebih ke dalam hasil wawancara kali ya Pak ya Bu, begitu. Ya, jadi hasil dari wawancara ya. Ya. Tapi dari sumber yang terpercaya juga begitu. Ya, dari wawancara. Terus ini juga di chat ada yang bilang ya data tren karena untuk membuat konten media. Nah, sebetulnya kalau dari data wawancara, terus habis itu data tren itu tadi, itu bisa kalian olah. Jadi wawancara itu kan nggak hanya sekadar, oh yang diwawancara ngomong apa, terus nanti kita bisa jadikan konten, atau kita masukkan sebagai ini ya, berita gitu. Sebetulnya bisa diolah lebih dalam lagi. Kalian kan mau wawancara bisa lebih dari 1 orang, 2, 3 orang, 4 orang.
Nah, itu kesimpulan dari semua orang itu bisa diambil ininya, kata kuncinya. Terus dari kata kunci itu bisa dimasukkan ke dalam pengolahan data seperti Google Analytics atau Google Data Studio gitu ya. Terus kalian bisa pakai kata kunci itu untuk mencari data, persentase terhadap apa yang dibilang sama si sumbernya itu tadi. Nah, akhirnya ketika kalian membuat berita, beritanya itu tidak sekadar kayak kalau berita zaman sekarang itu seringnya itu gini, narasumber ini bilangnya ini. Maka akhirnya beritanya itu seakan-akan dibuat kita harus percaya dengan semua yang dibilang sama narasumber. Padahal narasumber belum tentu kan menyatakan yang dia bilang itu adalah benar. Maka Anda sebagai orang-orang yang di dalam ilmu komunikasi itu harus bisa membuktikan kebenaran dari apa yang dibilang sama narasumber itu tadi dengan menggunakan data. Gitu. Dan tren-tren yang misalnya kalian dapatkan di internet, misalnya kayak ada yang bikin statistika terhadap pertumbuhan COVID gitu ya, misalnya ya, pertumbuhan COVID di Indonesia, kasusnya seperti apa. Terus habis itu statistikanya tuh ada grafik yang bilang kalau sudah turun. Kalian harus bisa membuktikan bahwa apakah itu benar turun. Caranya gimana untuk membuktikannya? Pakai data. Gitu ya, pakai data. Diambil dari data, datanya dapat dari mana? Diambil dari website-website yang membantu dalam hal memberikan data itu tadi, datanya bisa kalian ambil, kalian olah lagi, sehingga kalian bisa memberikan ini kayak semacam beritanya jadi lebih bermakna gitu, dan tidak ada hoax di situ. Gitu ya. Gimana? Yang lain mungkin? Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Nanti mungkin di komunikasi ya, mungkin ini tadi angkatan berapa ya? Angkatan berapa tadi Mbak? Saya 2018 Pak. Oh 18 ya. Sudah Iya. dapat yang mata kuliah Pak Pangat yang untuk di data science juga? Oh, baru teknik Pak saya. Oh belum ya. Saya data Mungkin. science nggak ngambil. Oh gitu. Jadi nanti sebenarnya Bu Intan di komunikasi juga ada data science. Kebetulan Pak Pangat juga kan yang dosen pengampunya itu kan juga teman-teman diajari tentang ya sentimen, kemudian tren sama apa namanya tentang big data dan lain-lain. Jadi memang harapannya semua juga bisa mengenali ya karena data itu nggak akan pernah hilang dan terus bertambah. Jadi nanti ke depannya gimana? Sekarang zaman kita itu semua zamannya di eranya big data ya, eranya apa startup. Jadi memang pekerjaan yang hit saat ini adalah yang di startup. Startup nggak bisa dijalankan satu orang. Jadi bukan berarti startup itu dikerjakan sama teknik informatika hanya membuat program, nggak seperti itu. Banyak sekali. Jadi kalau tadi Bu Intan juga bilang yang tentunya penggunaan R untuk analisis data nggak hanya informatika, banyak. Saya aja belajar dari manajemen. Dari teman-teman manajemen banyak yang sudah main-main tentang penggunaan R. Dan itu juga sama digunakan di startup, contohnya di Gojek sama di Grab itu banyak. Jadi nanti teman-teman itu dunianya luas, ke depan itu luas. Startup pasti bahkan berkembang terus, nggak hanya di Grab sama Gojek, banyak aplikasi lain yang terus berkembang dan itu menyesuaikan. Jadi apa tujuannya di sini apa? Jadi kita belajar bareng-bareng, kita belajar gimana sih data itu dikembangkan, macam-macamnya gimana. Dari masing-masing data yang ada di masing-masing bidang ilmu nanti kita bisa kolaborasi kayak tadi ya, seperti yang disampaikan Bu Intan. Jadi kita bisa kolaborasi dari informatika nanti kalau pengen belajar tentang kayak tadi ya, tentang media, tentang gimana sih cara penulisan, gimana sih kita bisa menentukan ini itu tulisannya apa namanya membahas tentang apa atau langsung jadi satu resume gitu, itu kan ada beberapa modelnya juga. Nah itu nanti teman-teman bisa belajar di sana kayak gitu. Dari teman-teman yang industri, nah, industri kan juga nanti masuk ya. Jadi nanti kita bahas big data di akhir juga sama. Dasarnya juga dari sini, dari semua data yang ada di sini, macam-macamnya gimana, nanti pasti ada. Terus teman-teman juga yang saat ini pasti kan mainan sosmed semua kan. Nah data di sosmed apakah hilang? Nah data di sosmed juga bisa diolah sesuai kebutuhan. Nah itu nanti prosesnya gimana, nah nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Gimana? Silakan. Ada mau ditanyakan? Ada mau didiskusikan?
Ya, atau mungkin yang ini yang punya ide mau bangun startup mungkin bisa tanya sama saya. Saya pernah punya startup soalnya. Dulu waktu saya masih sekolah S3 itu saya sama teman-teman saya yang di Taiwan, anak Indonesia semua, kita bikin startup. Nah, startup-nya itu kita pakai data pada saat mencari investor ya, mencari investor. Kita harus pakai data. Terus pada saat kita mengolah ide itu juga kita pakai data. Tanpa adanya itu tadi, investor itu tidak akan mau sama kita. Kan mereka pasti tanya nih, misalnya, kamu punya ide ini, kira-kira nanti di masa depan usermu itu ada berapa orang sih? Misalnya, user aplikasimu itu berapa orang? Kira-kira kalau saya invest ke kamu, ROI-nya nanti berapa? Return of investment ya, kayak di manajemen itu kayak gitu ya. Nah, itu cara ngitungnya gimana itu pakai data. Terus habis itu kita ngomong sama mereka statistikanya orang sekarang, orang-orang kalau misalnya pakai aplikasi sejenis itu sekian. Kita kompetitornya itu adalah ini. Terus berdasarkan hasil analitika data kita dari analitika sosial media, analitika dari penggunaan pembelian barang dan lain-lain sebagainya, kita mengeluarkan data sekian. Dari situ maka investor akan lebih percaya dengan Anda. Itu contohnya ya, kalau startup itu seperti itu. Gimana teman-teman yang lain? Masih Saya pada mau tanya, bingung? Oh ya, silakan. Gimana tadi? saya kan di grup Facebook itu saya punya forum, yaitu forum tentang info pekerjaan untuk mencari pekerjaan seperti itu. Nah, rencana saya ke depan itu mau saya buatkan kayak Indeed, kayak Jobstreet gitu, Pak. Untuk sekarang anggotanya sudah 40 ribuan. Itu di daerah Jawa Tengah kawasannya. Nah, itu pengen saya kembangkan. Itu untuk analisis penelitian datanya itu seperti apa untuk merancang sistem yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Terima kasih. Oke. Baik, kalau kaitannya dengan merancang sistem, maka yang pertama harus dilihat itu adalah kebutuhan dari sisi sistem untuk pembuatan ini ya, kayak Jobstreet itu tadi. Fiturnya apa saja? Harus tanya sama penggunanya dulu, calon pengguna. Harus tanya sama calon penggunanya dulu, target marketnya itu siapa. Walaupun Anda sudah punya user sekian puluh ribu orang di dalam Facebook, belum tentu mereka akan menggunakan aplikasi Anda. Karena bisa jadi mereka cuma join, habis itu untuk mendapatkan info-info itu tadi kan. Jadi kalau misalnya mau bikin platform baru, supaya berbeda dengan Jobstreet, berbeda dengan aplikasi sejenis yang ada di Indonesia, kan Anda harus cari gap-nya, supaya berbeda, supaya yang ada di dalam Facebook itu tadi mau pindah menggunakan aplikasi Anda. Gitu, itu yang pertama yang harus dilakukan. Terus yang kedua, nggak bisa bikin platform itu hanya dari persepsi perancangan dari sisi coding saja, programming gitu ya, perancangan dari sisi sistem, tapi juga perancangan dari sisi manajemennya, bagaimana memanajemen orang-orang ini tadi, bagaimana memanajemen perusahaan-perusahaan yang mau bergabung ke dalam platform Anda, supaya bisa terkoneksi dengan usernya Anda, itu bagaimana. Nah, itu harus kerjasama dengan orang-orang di manajemen sama ilmu komunikasi, mereka lebih mengerti caranya, strategi-strategi marketing, gitu ya. Sehingga nanti waktu bikin sistemnya itu tidak berfokus, oke sistemnya itu teknologi banget gitu. Maksudnya kayak keren banget pakai teknologi A, B, C gitu. Tidak hanya sekadar itu, tapi benar-benar sistem yang dibuat untuk dibutuhkan sama orang-orang yang ada di situ. Gimana? Iya, Bu, cukup, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi kembali lagi ya, jadi kalau selama tadi kita punya satu sistem, kita pengen membuat seperti ini, jadi kita harus nyoba dulu, ya Bu ya. Jadi memang kita harus testing dulu, harus mempelajari yang sudah ada itu seperti apa. Jadi kita percuma saja kalau teman-teman dari informatika ya pengen develop satu program, tapi programnya sama dengan yang sudah ada. Dan nggak ada perbedaannya, nggak ada nilai plusnya juga sama aja. Makanya uji coba itu perlu. Jadi kalau teman-teman pengen
membuat seperti ini, tapi kalau nggak uji coba dulu, nggak trial error dulu, nggak melihat yang sudah ada dulu, ya percuma. Jadi nanti daripada apa yang sudah dikerjakan malah tidak bisa digunakan. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman yang lain. Dari teknik industri mungkin ada yang mau didiskusikan. Ayo, gimana? Sudah jelas semua? Sudah paham Iya. semua? Mas Bagus minta tolong, Ya, ini Bu. ada mahasiswa yang tanya sama saya, katanya nggak bisa absen, mungkin dari prodi kelas lain ya. Jadi ada kelas saya, mahasiswanya ikut gitu, terus Oh, mau kelas apa, Bu? absen IMK. Saya ada beberapa kelas sih, jadi mungkin ditambahin pilihan opsi other aja ya di Oh, kelasnya gitu. kelasnya Jadi ya? biar bisa absen, Sorry. biar bisa absen. Saya sampaikan, Bu, ya. Nggak apa-apa, nanti menyusul. Oke. Oke, sambil menunggu tadi ya, jadi nanti kita benerin untuk presensinya. Jadi teman yang membuat presensi lagi keluar juga soalnya, Bu. Oke. Teman-teman yang lain minta tolong kamera dinyalain dong. Jadi kita foto session bentar ya. Silakan. Tolong kameranya dinyalakan semua. Tunjukkan wajahnya. Oke ya. Nah, kita infokan kembali untuk teman-teman. Jadi untuk presensinya silakan diisi. Jadi nanti secara otomatis akan mengirimkan sertifikat ke email masing-masing. Jadi minta tolong langsung diisikan. Nah, kemudian kalau ada kendala tadi ya sudah kita tambahi, Bu, untuk yang kelasnya sudah kita tambahkan order. Jadi nanti untuk yang kelasnya Bu Intan tadi yang masuk ya bisa diinfokan untuk bisa mengisi presensinya. Nah, kemudian untuk info kelas ya, untuk info kelas. Jadi nanti yang untuk mata kuliah temu kembali minggu depan yang pertemuan ke-10 kita nggak ada pertemuan ya, sudah diganti dengan yang ini. Jadi nanti untuk materi semua kelas, materi sama video via YouTube-nya nanti akan kita share. Jadi tinggal diakses via Elitak. Oke. Kemudian nanti untuk yang Kapita Selekta nanti kita di pertemuan ke-13 ya, yang kita kosongi untuk yang diganti di pertemuan ini. Nanti untuk di mata kuliah lain, tadi dari Pak Pangat juga sudah diinfokan ya, dari yang mata kuliah Teknopreneur, jadi kemungkinan juga minggu depan yang tidak ada pertemuan sudah diganti di pertemuan hari Sabtu ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti untuk yang dari kelas Bu Nanis nanti mungkin juga bisa diinfokan dari Bu Nanis untuk pergantian jadwal kuliahnya. Oke, gimana? Ada yang mau dibahas lagi? Pak Pangat ada tambahan, Pak? Pak Bagus, Pak Bagus, kelas saya itu kelas e-bisnis kelas A. Yang siap di Google Form itu R. Mungkin nanti anak-anak gimana itu? Bisa apa enggak? Di order aja Bu, nggak apa-apa Bu. Nanti kita collect dari Mbak
Oh iya. Soalnya kemarin data masih yang ikuti yang Nggih. dari Pak Pangat, nggih. Saya WA ke Pak Bagus ya. Ke saya aja, nggih. Jadi Nggih, yang nggih. kelas A ya, Bu, nggih. Nggih, kelas Bu, A. siap. Nggih. Nggih. Nggih, makasih. Ya Bu, ini ditambahkan jadi nanti teman-teman bisa menyusul ya, bisa diisikan sesuai kelasnya. Nah kan, kalau nggak ada, kita pertemuan webinar kali ini kita sampai sini. Ya, semoga ilmu yang disampaikan Bu Intan bermanfaat. Bu Intan juga terima kasih sudah disempatkan Bu. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya Pak Pangat, Bu Nanis, dan juga Mas Bagus. Sama-sama, terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Untuk teman-teman semua jaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Minta doanya juga ya, semoga semester depan teman-teman semua sudah bisa offline, sudah bisa masuk di kelas masing-masing. Oke? Kalau gitu kita sampai sini dulu. Akhiri dulu, nanti untuk materi dan kebutuhan lainnya akan kita share di Elitak. Terima kasih atas kegiatan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.